we just stay here? 'Cause in this kind of weather, Kenalkan, nama saya Budiman. Satu kosong. come round Kenalkan, saya Harina Ulfa and make yourself come dan saya Rizky Dinanti. in on me. Hai, saya Afifah Firman. It's sober, 'cause Santa parties in the pouring rain, and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang integrasi pasar finansial dalam sistem ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita yang pertama, yaitu pasar finansial dalam sistem finansial. Nah, berbicara tentang pasar finansial, ada sebagian dari kita yang sudah sangat familiar ya dengan pasar finansial. Tapi ada juga sebagian dari kita yang masih awam nih mendengar kata pasar finansial. Nah, apa sih sebenarnya pasar finansial itu? Jadi, pasar finansial atau financial market adalah arena, tempat, atau pasar di mana terjadinya perdagangan berbagai sekuritas seperti uang, saham, ataupun obligasi. Pasar finansial ini memainkan peran penting dalam perekonomian, di mana menawarkan berbagai alternatif investasi bagi para investor. Jadi, sebagai bagian integral dari sistem finansial yang lebih luas, pasar finansial ini terdiri dari berbagai lembaga, berbagai instrumen, dan berbagai mekanisme yang berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya keuangan, mengelola risiko, dan menyediakan likuiditas bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam kerangka sistem keuangan, pasar finansial memfasilitasi berbagai transaksi ekonomi yang melibatkan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, valuta asing, dan instrumen derivatif. Sehingga ada satu hal yang bisa kita simpulkan, bahwa pasar finansial itu adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan pihak-pihak yang surplus dana, yang kelebihan dana seperti investor, dengan pihak-pihak yang kekurangan dana, yang defisit dana seperti pengusaha ataupun pemerintah. Jadi di sini pasar finansial itu sebagai jembatan yang menjembatani atau juga sebagai perantara, sebagai intermediary antara pihak-pihak yang surplus dana dengan pihak-pihak yang defisit dana. Pasar finansial tidak hanya beroperasi di tingkat domestik saja, namun juga di tingkat global, memungkinkan interaksi ekonomi di berbagai negara. Namun, hal ini memungkinkan terjadinya dinamika yang kompleks, di mana kondisi pasar keuangan suatu negara itu dapat mempengaruhi kondisi pasar keuangan atau pasar finansial negara lain. Nah, di mana pergerakan modal lintas batas atau lintas negara itu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukanlah regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pasar finansial ini terjaga secara sehat serta meminimalisir risiko sistemik. Misalkan, pasar finansial negara A itu mengalami masalah, maka hal ini juga akan berefek pada pasar finansial negara B. Jadi, kondisi pasar finansial suatu negara itu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi di berbagai negara lainnya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal seperti ini, maka diperlukanlah regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pasar finansial ini berjalan secara sehat, secara terorganisir, juga menghindari risiko sistemik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam era yang serba digital seperti sekarang, perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses ke pasar keuangan, dapat memungkinkan individu untuk berpartisipasi ke pasar finansial melalui platform daring. Namun, perkembangan teknologi ini yang sangat canggih ini juga membawa tantangan yang lebih serius nih. Contohnya adalah ancaman keamanan cyber dan potensi manipulasi harga. Oleh karena itu, peran edukasi dan literasi menjadi sangat penting bagi pelaku ekonomi agar mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan terinformasi. Sehingga, secara keseluruhan, pasar finansial adalah bagian integral dari sistem finansial global yang saling terkait, memainkan peran penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan di berbagai negara. Materi yang kedua kita adalah pelaku pasar finansial. Nah, siapa aja sih orang-orang di balik pasar finansial? Jadi, ada 6 pelaku utama pasar finansial. Yang pertama, Bank Indonesia,
kedua investor, ketiga perusahaan, keempat lembaga keuangan, kelima pemerintah, dan terakhir broker. Nah, setiap pelaku finansial itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Semuanya berkontribusi pada efisiensi dan stabilitas pasar. Pelaku yang utama adalah Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam pasar keuangan adalah untuk menjaga stabilitas moneter dan harga melalui penggunaan instrumen keuangan yang dikeluarkannya, yaitu Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jadi, sebagai pelaku utama, Bank Indonesia ini melakukan operasi pasar terbuka untuk membeli ataupun menjual sertifikat Bank Indonesia yang berkontribusi pada stabilitas pasar finansial secara keseluruhan. Pelaku kedua dalam pasar finansial adalah investor. Nah, investor adalah individu atau lembaga yang membeli aset keuangan seperti saham, obligasi, ataupun properti keuangan lainnya dengan tujuan mendapatkan imbal hasil di masa yang akan datang. Jadi di sini investor itu adalah pihak-pihak yang surplus dana, yang kelebihan dana. Jadi mereka akan membeli aset keuangan di pasar finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana atau yang defisit dana, seperti itu. Yang ketiga adalah perusahaan. Jadi perusahaan adalah pelaku penting lainnya dalam pasar finansial. Perusahaan akan menerbitkan saham dan obligasi guna memperoleh modal yang diperlukan untuk operasional dan ekspansi. Jadi, dengan memasuki pasar modal yang merupakan salah satu bagian dari pasar finansial, ya, perusahaan itu akan menarik dana dari investor untuk mendukung proyek mereka. Jadi, di sini perusahaan itu adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana, pihak-pihak yang defisit dana. Jadi, mereka akan menarik dana dari investor untuk mendukung proyek mereka, seperti itu. Pelaku yang keempat dalam pasar finansial adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank, lembaga investasi, dan perusahaan asuransi juga memainkan peran krusial dalam pasar finansial, di mana bank ini menjadi perantara antara peminjam dan deposan. Lembaga investasi ini akan membantu pengelolaan portofolio aset bagi klien mereka. Sementara itu, perusahaan asuransi juga memberikan proteksi finansial bagi perusahaan dan individu. Sehingga lembaga-lembaga keuangan ini tidak hanya menyediakan likuiditas, tetapi juga membantu pengelolaan risiko. Pelaku selanjutnya atau pelaku kelima dari pasar finansial adalah pemerintah. Nah, pemerintah di sini bisa sebagai regulator, bisa juga sebagai peminjam. Sebagai regulator, pemerintah akan menetapkan aturan untuk mengatur operasi pasar finansial guna memastikan transparansi dan keadilan. Di sisi lain, pemerintah juga bisa sebagai peminjam, di mana pemerintah akan menerbitkan obligasi untuk mendukung ataupun membiayai proyek-proyek publik guna menutupi defisit anggaran. Jadi di sini pemerintah tidak hanya sebagai regulator, bisa juga sebagai peminjam. Pemerintah juga bisa sebagai pihak-pihak yang membutuhkan dana dari investor. Jadi, pelaku yang terakhir dari pasar finansial adalah broker. Broker adalah perantara yang membantu investor dalam melakukan transaksi di pasar finansial. Mereka menyediakan platform untuk menjual ataupun membeli aset, serta memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Broker ini bisa berbentuk atau bisa juga berupa perusahaan besar, bisa juga secara individu. Nah, contoh dari broker itu adalah perusahaan pialang saham. Semua pelaku dalam pasar finansial itu saling berkaitan satu sama lain. Di satu sisi, ada pihak-pihak yang kelebihan dana, itu investor. Di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan, pemerintah, ataupun lembaga keuangan. Mereka sama-sama nih, satu kelebihan dana, satu membutuhkan dana. Maka melalui broker, mereka dipertemukan di pasar finansial nih, yang dimana operasional pasar finansial ini diatur oleh regulator, diatur dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Jadi mereka tergabung pada satu mekanisme yang saling berkaitan satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga dari materi pemasaran finansial. Untuk materi ketiga dari saya yaitu fungsi dasar dari ekonomi pasar finansial. Apa sih fungsi dasar utama pasar finansial? Fungsinya adalah tempat penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Selain itu juga,
pasar finansial juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi fasilitator perdagangan surat berharga. Jadi, pasar finansial ini menyediakan tempat di mana perusahaan dan pemerintah dapat menerbitkan surat berharga seperti saham atau obligasi dan memperdayakannya. Contoh, Bursa Efek Indonesia atau BEI memungkinkan perusahaan go public dan menjual saham kepada investor. Selanjutnya yaitu menjadi sumber dana. Perusahaan atau pemerintah dapat memperoleh dana dengan menjual saham surat berharga di pasar finansial. Contoh saja yaitu sebuah perusahaan menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur. Banyak sih sekarang infrastruktur itu yang dibiayai oleh perusahaan, seperti yang dimiliki oleh Buya Hamka. Itu memiliki infrastruktur atau jalan tol paling terkenal di Indonesia karena investasinya. Yang selanjutnya yaitu menentukan harga aktiva atau price discovery projects, atau juga disebut harga aset keuangan ditentukan melalui interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Contohnya saja yaitu saham perusahaan X dihargai berdasarkan penawaran dan permintaan dari investor di bursa efek. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu menyediakan mekanisme likuiditas. Jadi, pasar memungkinkan investor menjual aset mereka untuk mendapatkan cash atau dengan cepat. Contohnya saja yaitu seorang investor dapat menjual sahamnya di bursa efek jika membutuhkan uang tunai segera. Jadi, bila mana investor ingin mendapatkan nilai atau uang tunai segera, maka mereka akan menerbitkan di bursa efek. Selanjutnya yaitu atau yang kelima, menurunkan biaya transaksi. Jadi, pasar finansial ini mengurangi biaya transaksi, termasuk biaya cairan dari pembeli atau penjual dan pembiayaan informasi tentang harga aset. Contohnya saja yaitu bursa saham itu memfasilitasi perdagangan dengan biaya yang rendah dibandingkan jika seorang harus membeli secara langsung. Selain 5 tadi fungsi dari pasar finansial, ternyata ada juga fungsi yang lain dari pasar finansial. Di antaranya yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi pasar finansial itu memberikan akses modal kepada UMKM yang dapat menggunakan dana tersebut untuk memperluas bisnis mereka. Jadi pasar finansial itu memberikan modal kepada para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya agar mereka juga ini memberikan pekerjaan kepada orang-orang. Contohnya saja, sebuah usaha kecil mengajukan pinjaman melalui crowdfunding di platform Fitch untuk membiayai ekspektasinya. Selanjutnya yaitu menciptakan stabilitas ekonomi. Nah, pasar finansial ini yang teratur dapat mencegah terjadinya krisis finansial dengan memantau aktivitas keuangan dan mengelola risiko. Contohnya saja ya, ini regulasi diterapkan di pasar saham membantu mencegah melunasi harga yang bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu atau yang lahir dari fungsi pasar finansial yaitu dampak sosial yang signifikan. Dengan menyediakan akses modal, pasar finansial ini dapat berkontribusi kepada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Jadi, para pengangguran ini dapat dibantu oleh peran pasar finansial ini untuk mereka bekerja. Contohnya saja ya, dari investasi ini dalam proyek infrastruktur dapat menciptakan banyak sektor kerja
Jadi masyarakat dapat berdoyong-doyong untuk menyetorkan ataupun mereka mengajukan kerja kepada pihak-pihak perusahaan. Pasar finansial juga berperan penting dalam menggerakkan perekonomian, mendukung likuiditas, dan menyediakan akses modal baik bagi individu, perusahaan maupun pemerintah. Akan menjelaskan tentang klarifikasi pasar finansial, yaitu yang pertama ada pasar uang. Pasar uang adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan jangka pendek ditransaksikan. Yang kedua itu ada pasar modal. Pasar modal ada pasar di mana instrumen keuangan jangka panjang ditransaksikan, termasuk saham dan obligasi. Yang ketiga itu ada pasar valuta asing. Pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa spot transaction, forward transaction maupun swap transaction. Yang keempat itu ada pasar komoditas. Pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu. Umumnya perdagangan komoditas ini dilaksanakan melalui suatu bursa yang dikenal sebagai bursa komoditas atau berjangka. Yang kelima itu ada pasar derivatif, pasar di mana instrumen derivatif keuangan diperdagangkan. Yang dimaksud dengan instrumen derivatif adalah instrumen yang dibuat mengacu pada instrumen keuangan lainnya seperti saham, obligasi, mata uang, dan instrumen lainnya. Adapun berdasarkan instrumen yang diperdagangkan di pasar keuangan, maka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama debit market. Debit market adalah pasar yang memperdagangkan instrumen uang berdasarkan jangka waktu seperti surat utang jangka pendek, surat utang jangka menengah, atau surat utang jangka waktu tempo lebih dari 5 tahun. Yang kedua itu ada equity market. Equity market adalah pasar yang menjualbelikan klaim kepemilikan perusahaan berupa saham. Itu saya akan menjelaskan tentang integrasi pasar finansial dalam sistem ekonomi. Nah, integrasi pasar finansial ini menggambarkan hubungan yang semakin erat antara pasar domestik dan konvensional. Proses integrasi ini terjadi melalui beberapa cara yang saling terkait. Yang pertama itu ada arus modal. Dalam investasi lintas batas, baik dalam bentuk saham, obligasi maupun investasi langsung, memungkinkan modal dari satu negara mengalir ke negara lain. Yang kedua itu ada standar regulasi, penyelarasan regulasi keuangan internasional seperti implementasi Basel Accord dan International Financial Reporting Standards, menciptakan kerangka kerja yang seragam bagi pasar keuangan di berbagai negara. Yang ketiga itu teknologi finansial. Kemajuan dalam teknologi memainkan peran penting dalam memfasilitasi integrasi pasar finansial. Dengan adanya platform perdagangan elektronik dan sistem pembayaran internasional. Selanjutnya itu integrasi pasar finansial memiliki dampak yang signifikan yang dapat diuraikan dalam beberapa aspek penting yang mempengaruhi baik pelaku pasar maupun perekonomian secara keseluruhan. Pertama itu ada meningkatnya akses modal. Integrasi memungkinkan investor dari berbagai negara untuk mengakses pasar modal secara lebih luas, memperluas pilihan investasi dan meningkatkan peluang pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah. Yang kedua itu berkurangnya fragmentasi pasar. Dengan adanya integrasi, pasar yang sebelumnya terpisah akan menjadi lebih terhubung, mengurangi fragmentasi pasar dan menciptakan ekosistem yang lebih harmonis untuk transaksi keuangan. Yang ketiga itu ada meningkatnya likuiditas global. Pasar yang terintegrasi cenderung memiliki likuiditas yang lebih tinggi, memungkinkan pelaku pasar ini untuk melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat serta menurunkan biaya transaksi. Sekian presentasi
presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.